Saham defensif itu katanya aman di segala cuaca. Tapi aman belum tentu cuannya paling tinggi. Sekarang di tengah penurunan daya beli dan isu pajak natrium yang bikin sentimen negatif, harga saham-saham consumer goods sempat turun lumayan nih dalam beberapa waktu terakhir. Nah, pertanyaannya, apakah penurunan ini justru bikin saham yang biasanya mahal jadi mulai masuk area undervalue nih? Di video ini, kita bakal adu 4 consumer goods raksasa Indonesia. Ada ICBP, INDF, Mayora, dan Garuda Food. Kira-kira mana nih yang update fundamentalnya paling kuat? Dan saham mana nih yang kira-kira punya potensi kenaikan harga paling tinggi dalam beberapa tahun ke depan? Yuk tonton video terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau compare fundamental dan valuasi dari 4 emiten consumer goods. Mana yang paling menarik buat dikoleksi, seberapa murah valuasinya, dan yang paling menarik mana nih yang punya potensi kenaikan paling tinggi? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik juga sama filenya, ada free sampelnya ya yang bisa kalian cobain. Cek aja langsung di kolom deskripsi. Sekarang kita mau pakai dulu buat compare 4 saham consumer goods. Nah, buat mulai analisanya, biasanya kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa. Tapi karena di video ini kita mau compare 4 emiten, kita masuk menu komparasi di sini. Nah, langsung dimasukin aja 4 emitennya, yaitu ICBP, lalu kemudian ada INDF, ada Mayora, dan yang terakhir Garuda Food ya, good. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya perbandingan side by side nih. Jadi kita bisa langsung komparasi sebelah-sebelahan. Angkanya sudah dalam miliar rupiah semua, dan ini juga sudah update yang terakhir ya, yaitu kuartal 2 tahun 2025, yang belum lama ini baru rilis. Nah, langsung aja kita mulai compare ya, kita bakal lihat nih, kira-kira mana yang terbaik dari 4 emiten consumer goods ini. Nah, pertama-tama nanti kita akan compare dulu ya, dari sisi informasi umumnya dulu, lanjut ke profitabilitas, lalu kemudian ke rasio hutang, dan yang terakhir baru rasio valuasi. Kira-kira mana yang terbaik dari 4 emiten ini. Masuk yang pertama dulu ya, kita bisa lihat ada poin kapitalisasi pasar dalam miliar rupiah. Untuk saham ICBP, per video ini dibuat ya, di tanggal 9 Agustus tahun 2025, angka market cap-nya ada di angka 109 triliun rupiah. Lalu kemudian untuk Indofood ada di 71,5 triliun, Mayora di 49 triliun, dan Garuda Food yang paling kecil nih di 14 triliun aja. Nah, semakin besar angka kapitalisasi pasar ya, berarti semakin besar juga skala perusahaannya. Buat saham-saham yang masuk kategori blue chip, biasanya mereka punya angka kapitalisasi pasar di atas 60 triliun rupiah. Tapi angka ini nggak pakem ya, ada beberapa orang yang bilang harus di atas 100 triliun rupiah baru blue chip. Tapi ada juga yang bilang di atas 60 triliun rupiah juga udah cukup. Nah, kalau kita pakai patokan di angka minimal 60 triliun rupiah, maka ICBP sama INDF ini masuk ke kategori saham blue chip ya. Sedangkan buat Mayora sama Garuda Food, karena angkanya di bawah 60 triliun rupiah, bisa kita kategorikan sebagai saham second liner atau lapis 2. Lanjut ke poin kedua, sekarang kita lihat dari segi harga sahamnya. ICBP penutupan terakhir diperdagangkan di harga Rp9.350 per lembar sahamnya. INDF lebih murah ya, di Rp8.100, Mayora di Rp2.200, dan Garuda Food yang paling murah, yaitu di Rp380 per lembar sahamnya. Berarti kalau kita mau beli satu lot ya, alias 100 lembar, buat Garuda Food kita butuh duit Rp38.000 ya. Sedangkan buat ICBP kita butuh Rp935.000. Kemudian dari sisi jumlah saham beredarnya, di sini kita bisa lihat yang paling besar adalah Garuda Food ya. Dia punya jumlah saham beredar sebesar 36,9 miliar lembar. Sedangkan kedua terbesar ada di Mayora, 22 miliar, ICBP di 11 miliar, dan yang paling terkecil adalah INDF ya, sebesar 8,7 miliar lembar saham. Nah, sekilas dari 3 poin pertama ini, kira-kira mana nih yang terbaik? Ya tentu belum bisa kita jawab ya, karena ini merupakan informasi umum. Jadi apakah market cap yang besar selalu terbaik dibandingkan yang kecil? Ya enggak juga. Buat harga saham penutupan, apakah semakin murah rupiahnya semakin under value? Ya enggak juga ya, nanti kita perlu lihat di rasio valuasi. Jadi memang buat 3 poin informasi umum ini belum bisa kita bandingkan ya. Kita bakal bisa mulai compare kinerjanya ketika kita masuk ke bagian profitabilitas ya. Kita masuk nih ke bagian sales growth yang pertama. Nah, sales growth ini kita bisa lihat year on year ya. Berarti kinerja kuartal 2 tahun 2025 yang disetahunkan, kita bandingkan dengan kinerja kuartal 4 tahun 2024. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk angka sales growth-nya paling tinggi ternyata ada di ICBP nih, berpotensi naik sebesar 3,6%. INDF 3,4%,
Mayora di sini malah berpotensi turun nih sama Garuda Food, minus 1,3%. Nah, ini untuk poin yang pertama ya, yaitu sales growth-nya. Karena ICBP di sini paling tinggi, kita kasih warna ya, sama INDF nih, yang juara duanya. Yang INDF kita kasih warna hijau, dan buat INDF kita kasih warna kuning. Nah, oke, ini dari sisi penjualan, kita lanjut ke bagian net profit growth-nya. Sama ya, year on year. Berarti kinerja kuartal 2 yang disetahunkan dibandingkan dengan kinerja kuartal 4 tahun kemarin, yaitu 2024. Di sini kita bisa lihat ya, ada peningkatan signifikan nih dari ICBP, berpotensi naik sebesar 56,4% di akhir tahun 2025 nanti. Buat INDF di sini 35,1%, sedangkan buat Mayora sama Garuda Food di sini malah angkanya berpotensi negatif ya, 22% dan 17,5%. Maka dari itu kita tandain lagi buat ICBP sama INDF. Kalau kita udah lihat dari sisi penjualan sama net profitnya, sekarang kita bandingin rasio-rasio keuangan nih. Yang pertama ada GPM atau Gross Profit Margin. Semakin tinggi angkanya semakin bagus ya. Kita bisa lihat di sini paling tinggi lagi-lagi dimiliki oleh ICBP, 34,9%. Lalu kedua tertinggi ada INDF di 33,1%, kemudian yang ketiga Garuda Food ya, 27%, dan yang terakhir malah Mayora nih, 21,2% aja buat gross profitnya. Jadi ICBP sama INDF lagi ya. Nah, setelah margin laba kotornya, sekarang kita lihat margin laba bersihnya ya, yaitu NPM atau Net Profit Margin. Sama, makin tinggi angkanya makin bagus. Dan lagi-lagi untuk NPM ini dimenangkan sama induk dan anaknya ya, yaitu ICBP dan INDF. Kita kasih warna hijau dan kuning lagi. Nah, GPM udah, NPM udah, sekarang kita lihat rasio ROE ya, atau Return on Equity. Semakin tinggi, semakin bagus. Dan kalau kita compare seperti ini, buat emiten sejenis ternyata baik lagi dimenangkan oleh ICBP dan INDF. Jadi di sini lagi-lagi kita tandain warna hijau dan warna kuning. Nah, sampai sini kelihatannya agak kurang seru ya, yang menang ICBP sama INDF terus nih. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba lihat rasio-rasio selanjutnya, kira-kira apakah ada perlawanan. Lanjut ke rasio selanjutnya, ada rasio DER ya, atau rasio hutang terhadap modal, Debt to Equity Ratio. Nah, buat rasio DER ini, angkanya semakin kecil semakin bagus ya. Karena kalau rasio DER-nya semakin tinggi, dia semakin berpotensi buat gagal bayar atau bangkrut. Patokan amannya di bawah 1, tapi kalau di kisaran 1 sampai 1,5 itu masih oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rasio hutang terkecil dimiliki oleh Mayora ya, cuma 0,8 nih. Kemudian buat kedua terkecilnya ada Garuda Food. Nah, buat poin DER ini ternyata ICBP sama INDF kalah ya. Kita kasih warna Mayora dan Good. Nah, oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat dari sisi pembagian dividen ya, atau dividen yield-nya. Ya tentu buat dividen yield ini semakin gede, semakin menarik ya buat investor. Di sini kita bisa lihat yang paling gede adalah INDF ya, di 3,43%, dan yang kedua terbesar ada di ICBP lagi, yaitu di 2,67%. Tapi kebalik ya, kali ini INDF yang nomor satunya. Kita kasih warna lagi. Nah, kalau sampai sini tadi kita udah bandingin ya, kinerja profitabilitasnya, hutangnya, lalu kemudian rasio-rasio keuangannya. Sekarang kita bakal lihat rasio valuasinya nih. Kira-kira mana nih dari 4 emiten ini yang paling murah secara rasio valuasi? Rasio valuasi yang pertama ada PBV ya, atau Price to Book Value. Buat rasio PBV ini patokannya di angka 1 ya. Semakin tinggi dari angka 1 semakin mulai mahal atau overvalue, semakin rendah dari angka 1 semakin undervalue biasanya. Nah, jadi kalau kita mau cari saham yang paling murah ya, menurut rasio PBV kita cari yang paling kecil angkanya. Jadi kita bisa lihat yang paling kecil angkanya adalah INDF ya, di 1,05, lalu kemudian kedua terkecil adalah di ICBP lagi, di 2,29. Jadi kita kasih warna lagi, hijau buat INDF dan kuning buat ICBP. Nah, lanjut ke poin yang terakhir, kita pakai rasio valuasi yang kedua ya, buat pembanding, yaitu rasio PER atau Price to Earning Ratio. Nah, buat rasio PER ini, biasa patokannya di angka 10 nih. Semakin rendah, semakin undervalue, semakin tinggi, semakin overvalue. Kita bisa lihat ya, di sini paling rendah adalah INDF lagi ya, yang paling murah di sini cuma 6,13 kali, dan kedua terendah ada di ICBP yang sebesar 9,85 kali. Jadi di sini kita kasih warna lagi. Nah, oke, jadi sampai sejauh ini kita udah compare ya 4 emiten consumer good besar di Indonesia. Dari segi profitabilitasnya, hutangnya, kemudian rasio keuangan, dan yang terakhir valuasinya juga. Kira-kira mana nih yang paling terbaik di antara 4 emiten ini? Sebenarnya cukup kelihatan jelas ya, antara ICBP sama INDF. Kenapa begitu? Karena dari sisi penjualan dan net profit cuma mereka ya yang angkanya positif nih, sedangkan dua lainnya berpotensi untuk mencetak angka negatif di tahun 2025 ini. ICBP sama INDF ini cuma kalah di bagian rasio hutang ya, tapi kan kita sebagai investor biasanya lebih mengedepankan profitnya perusahaan ya. Dan kalaupun kita lihat di sini untuk rasio DER-nya masih tergolong aman nih, di kisaran 1 sampai 1,5. Dari sisi dividend yield juga tergolong yang cukup besar ya dibandingkan yang lain, dan bahkan dari sisi rasio valuasi juga masih bisa dikatakan lebih murah nih dibandingkan dengan Mayora dan Garuda Food yang punya potensi buat penurunan kinerja keuangan ya, masih lebih murah nih ICBP sama INDF. Cuman memang kebalik ya, ICBP kinerjanya top chair warna hijau tapi valuasinya agak lebih mahal nih dibandingkan dengan INDF yang juara duanya. Nah, jadi ternyata baik lagi nih, induk sama anak usaha kira-kira lebih baik yang mana? Ambil INDF atau ICBP? Kalau kita lihat di sini sebenarnya bisa kita katakan sama aja ya, karena ICBP bagus tapi harganya agak premium, INDF nggak sebagus ICBP tapi harganya lebih murah. Jadi menurut saya baik lagi ke preferensi masing-masing. Tapi tentu nggak berhenti sampai sini ya, tentu kita juga penasaran dong, kira-kira
kira-kira target harga wajarnya berapa sih buat ICBP sama INDF ini? Nah, sekarang kita coba lihat ya, buat ICBP dulu nih, kira-kira target harga wajarnya di berapa sih? Kita balik ke bagian grafik historis di sini. Kita ganti kode sahamnya ICBP. Nah, di sini lengkap ya, penjabaran kinerja 10 tahunan ini, laporan laba rugi, laporan neraca, arus kas, rasio keuangan, dan yang terakhir kita lihat rasio valuasi ya, buat ngecek target harga wajar. Sama kayak tadi, yang pertama ada rasio PBV ya, kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, semakin tahun semakin murah nih. Sekarang posisinya di 2,29. Nah, patokan PBV umum kan tadi saya katakan di angka 1 ya, tapi secara historis memang tidak pernah nih ICBP diperdagangkan di angka 1. Jadi gimana kita tentuin harga wajarnya PBV ini? Caranya adalah kita bandingkan dengan kinerja 5 tahunannya. Nah, rata-rata 5 tahunannya ada di angka 2,89, sekarang di 2,29. Itu artinya, angka 2,89 ini sedang terdiskon sebesar 20%. Dan kalau angka 2,29 ini balik ya ke angka 2,89 ini, dia punya potensi kenaikan sebesar 25%. Atau target harga jualnya di 11.700-an nih, yang tergolong slightly under value. Nah, ini buat rasio PBV ya, harga saham ICBP sekarang di 9.300, targetnya di 11.700-an. Kalau kita mau bandingkan dengan metode yang kedua ya, yaitu price to earning ratio, kita juga bisa lihat ya, selama 10 tahun terakhir posisi sekarang adalah paling rendah nih, di 9,85. Sama kayak tadi ya, patokan umumnya di angka 10, tapi kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir nggak pernah nih di angka 10, biasanya lebih tinggi. Jadi kita pakai average 5 tahunannya. Ini juga sama ya bacaannya, kalau angka 9 ini balik ya ke angka 17, dia punya potensi gain sebesar 77%. Atau target harga jualnya di 16.600-an, yang tergolong under value. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita mau pakai target harga yang konservatif, kita bisa ambil target yang di sini nih, 11.700. Kalau optimisnya, kita bisa ambil yang di 16.600. Cuma tentu baik lagi ya, karena kita lihat sentimennya saat ini juga lagi kurang baik, daya beli lagi turun, dan lagi ada isu untuk pajak natrium, jadi mungkin akan lebih bijak kalau kita pakai target harga wajar yang lebih konservatif ya, di 11.700-an. Nah, ini kalau kita ngomongin target harga wajarnya ICBP ya, sekarang kita lihat buat INDF. Sama caranya kita ganti aja INDF. Ini sama ya, kita bisa lihat laba rugi, neraca, arus kas, rasio keuangan, dan yang terakhir kita lihat rasio valuasinya. Nah, buat INDF ternyata selama 10 tahun terakhir juga mengalami penurunan ya. Saat ini posisi di 1,05. Buat average 5 tahunannya cuma di 1,06 ya, yaitu punya potensi gain cuma 0,5% aja kalau menurut PBV. Target jualnya di 8.100-an, sekarang di 8.150. Jadi naik tipis aja ya, yang tergolong fair value nih, kalau menurut rasio price to book value. Nah, sekarang kita bandingin ya sama rasio PER, kira-kira gimana bunyinya. Ini juga sama, selama 10 tahun terakhir angkanya turun terus, posisi sekarang di 6,13. Average-nya di 7,49 yang tergolong fair value nih. Tapi punya potensi kenaikan lebih tinggi ya, yaitu 22% nih, target jualnya di 9.900-an. Atau kita mungkin mau pakai patokan di angka 10, karena dia kan pernah lebih dari 10 ya, sekarang posisinya di 6 nih. Nah, kalau misalnya angka 6 ini balik ya ke angka 10, dia punya potensi gain sebesar 63%, atau target jualnya di 13 ribuan yang tergolong under value. Nah, jadi kalau kita baca rasio valuasi ini sebenarnya kurang lebih sama ya, antara ICBP sama INDF. Cuman kayaknya lebih meyakinkan ICBP nih. Tadi dari dua rasio valuasi mengatakan slightly under value dan under value. Kalau buat INDF ini, mungkin kita bisa pakai target harga jual yang konservatifnya itu di 9.900 dan optimisnya di 13.200-an. Nah, oke, jadi seperti itu ya perbandingan dari 4 emiten consumer goods raksasa di Indonesia. Dan tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Di sini saya hanya pure men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website jotamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Saat ini udah ada 800-an emiten yang rilis laporan keuangannya dan direkap ke RDV ini. Buat teman-teman yang pesen, nanti bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Buat info lebih lengkapnya, cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang masih mau tanya-tanya dulu, juga bisa nih ke admin via DM Instagram di Jonathan Tamrin. Oh iya, sama beberapa dari teman-teman sempat nanyain ke saya, kapan nih buka workshop belajar saham lagi? Kemungkinan akhir September ya. Seperti biasa, saya buka form waitlist-nya dulu nih buat teman-teman yang tertarik. Sama seperti workshop yang sebelumnya, angkanya akan di-start di 3 jutaan ya, selama 2 hari weekend. Buat yang tertarik, boleh isi waitlist-nya dulu, dijamin nih, yang isi waitlist ini bakal dapat potongan harga paling menarik daripada yang nggak isi nanti. Langsung aja cek di kolom deskripsi. Suka video seperti ini, kemungkinan besar kalian juga bakal suka nih video lainnya di channel ini. Jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.